Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadikan kita orang yang beriman dan bertakwa. Para hadirin, pada sore hari ini kami akan bercerita sedikit, yaitu pada zaman Rasulullah dahulu, diterangkan di hadis Muslim. Ini ada sahabat Rasulullah yang bernama Rabi'ah Al-Malik, yaitu Rasulullah menyampaikan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kamu minta apa dari saya? Rabi'ah menjawab, wahai Rasulullah, aku hanya minta menemani engkau di surga. Maka pertanyaan kedua disampaikan sama Rasulullah, wahai Rabi'ah, setelah itu kamu minta apa lagi dari saya? Kamu minta rumah, minta ontah, silakan. Tapi jawab Rabi'ah adalah, tidak Rasulullah, saya hanya ingin menemani engkau di surga. Sampai Rasulullah menyatakan 3 kali pertanyaan pada Rabi'ah. Jawabnya Rabi'ah sama, ingin menemani engkau di surga. Maka Rasulullah mengatakan kepada Rabi'ah, baiklah Rabi'ah, kalau begitu bantulah aku, banyaklah bersujud. Banyak bersujud di sini bukan berarti kita sholat 5 waktu saja tidak cukup. Kita harus banyak bersujud, yaitu melalui dengan sholat-sholat sunnah rawatib, baik itu sholat sunnah yang lain, sholat duha, ataupun sholat malam yang dikatakan sholat tahajud. Pada bulan puasa ini kita namakan yaitu sholat tarawih. Kunci yang kedua para hadirin yaitu diterangkan pada hadis, yaitu ini ya, Nasai, Ahmad dan Nasai, yang diceritakan bahwa zaman dahulu Rasulullah itu berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya tadi, sebentar lagi ada penghuni calon masuk surga. Dilihat oleh sahabat-sahabatnya, ternyata yang lewat itu adalah hanya pemuda dari Ansor. Besok hari keduanya juga begitu sama. Sama kumpul-kumpul sama Rasulullah, sahabat-sahabatnya tadi. Beliau mengatakan yang sama. Sebentar lagi ada calon penghuni masuk surga. Dilihat oleh sahabat, yaitu yang bernama Abdullah, lu kok sama orang itu tadi? Ya. Sampai ketiga harinya Rasulullah mengatakan calon penghuni masuk surga. Akhirnya Abdullah penasaran dengan tingkah lakunya pemuda tadi. Abdullah ingin menyelidikinya, mengatakan kepada pemuda, wahai pemuda, aku di rumah diusir sama kedua orang tuaku, aku habis bertengkar. Apakah aku boleh bermalam di rumahmu? Maka pemuda tadi menyampaikan, silahkan. Akhirnya Abdullah bermalam di rumah pemuda tadi, ingin menyelidiki keadaannya pemuda tadi. Ternyata waktu tidur ya biasa-biasa saja dia tidur. Waktu malam ya dia juga sholat malam ya tidak. Waktu sholat wajib ya sama yang dilakukan. Bahkan puasa sunnah ya sama. Sampai bermalam 3 hari, Abdullah tidak menemukan keistimewaan pemuda tadi. Akhirnya Abdullah
mengatakan kepada pemuda tadi, "Wahai pemuda, aku sesungguhnya sangat kecewa dengan engkau. Sesungguhnya aku tidak diusir sama orang tuaku. Aku tidak bertengkar sama orang tuaku. Aku hanya ingin menyelidiki engkau. Mengapa Rasulullah mengatakan bahwa kamulah calon penghuni masuk surga? Kalau begitu wahai pemuda, aku pamit dari rumah kamu dengan sangat kecewa." Setelah itu Abdullah dari pintu rumah ditepuk punggungnya sama pemuda tadi. "Wahai Abdullah, sesungguhnya aku berbuat tingkah lakuku apa yang engkau lihat. Tapi aku tidak punya rasa iri dengki pada siapapun." Nah, mungkin itu para hadirin semuanya, kunci masuk surga adalah tidak boleh iri dan dengki, apalagi hasud. Kunci yang ketiga yaitu diceritakan lagi pada zaman dulu sahabatnya Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah orang Islam yang pertama kali masuk sesudah Khulafaur Rasyidin, sahabat yang keempat tadi, Utsman, Umar, Ali. Ya. Setelah itu Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Bahkan dia diajak hijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Beliau itu mau ditinggalkan harta semuanya di Mekah tadi untuk hijrah ke Madinah. Setelah dari Madinah tidak punya harta apapun, ditawari orang Madinah di sana, "Wahai Abdurrahman, ini loh harta." Ternyata Abdurrahman menolak, "Tidak, tunjukkan saya pasar." Setelah ditunjukkan pasar, Abdurrahman yaitu berdagang di sana. Alhamdulillah dengan berdagang beliaunya itu sangat berhasil. Akhirnya sampai punya 700 onta dan isinya peti kemas, yaitu berisi tekstil di sana. Ya, sampai 2 kilo itu terdengar totak-totaknya onta tadi. Nah, setelah itu tidak itu aja, sebelum itu dia menemani juga sama Rasulullah di perang Uhud sampai kakinya pincang dan giginya sampai rompal waktu itu. Semuanya jiwa raganya untuk Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, engkau masuk surga yang paling terakhir dengan merangkak." Bagaimana sedihnya Abdurrahman seperti itu. Jiwa raganya untuk perang mendampingi Rasulullah, hartanya ya sepertiga untuk diinfakkan, sepertiga untuk dibantukan, sepertiga untuk mengembangkan usahanya, semuanya bahkan untuk pengembangan untuk di jalan Allah. Ternyata Rasulullah menyampaikan sama Abdurrahman seperti itu. Pada hadirin semuanya, kita seperti Abdurrahman tidak cukup dengan harta yang seperti itu, ya. Abdurrahman aja jiwa raganya semuanya untuk Rasulullah, untuk di jalan Allah. Ternyata masuk surganya merangkak dan yang paling terakhir. Apalagi kita yang di sini, jiwa kita belum kepada perang, kepada apapun untuk membela Islam. Harta pun kita tidak ada secuil kuku kita berikan kepada fakir miskin. Bagaimana cara kita nanti untuk masuk surga? Abdurrahman aja seperti itu, apalagi kita. Para hadirin semuanya, kita ambil hikmahnya. Berarti orang yang kaya raya itu harus setiap waktu, setiap ini ada rezeki itu harus diinfakkan. Ya, jadi untuk 3 kunci masuk surga tadi, kesimpulannya kita tidak cukup hanya sholat saja, berbaik hati dan riak saja, tidak riak, tidak sombong, ya, tidak iri, tidak dengki, tidak hanya itu, bahkan kita dengan sedekah, ya. Mudah-mudahan kita semuanya di sini diberikan rezeki oleh Allah sehingga kita bisa memberikan harta kita kepada fakir miskin yang lebih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.